Di pernyataan sebelumnya pemirsa, Nadiem Makarim mengatakan akan dilakukan pengecekan dan juga evaluasi. Kemudian kalau seandainya ada lonjakan yang tidak masuk akal akan diperiksa kembali. Nah, ini yang disampaikan pada 21 Mei kemarin di Komisi 10 DPR RI karena ada rapat kerja dengan Mendikbudristek. Nah, memang Nadiem Makarim mengklarifikasi terkait naiknya harga UKT di sejumlah PTN. Tapi pemirsa, apa saja klarifikasi kita akan bahas. Jadi, ini adalah rapat kerja yang kemarin diselenggarakan di DPR RI di Senayan pada tanggal 21 ini membahas tentang mahalnya UKT. Ini adalah Nadiem Makarim yang kemarin datang ke DPR RI. Nadiem Makarim juga sempat menjelaskan pemirsa apa prinsip UKT yang harus dipahami kita bersama. Yang pertama ia mengatakan begini, harus mengedepankan keadilan dan inklusivitas. Ditekankan juga bahwa UKT ini haruslah berjenjang. Maksudnya dalam konteks UKT berjenjang adalah siapa yang mampu akan membayar lebih, sedangkan yang tidak mampu akan mendapatkan subsidi. Kemudian berlaku hanya untuk mahasiswa baru, tidak untuk yang sudah menjalani studi. Karena menurut Nadiem Makarim dan juga ada jajaran Dirjen, kemudian Sekjen dari Kemendikbudristek, ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi di kalangan masyarakat, kemudian perlu diluruskan dalam pengertian prinsip UKT ini. Selain prinsip UKT pemirsa, ada juga yang kemarin sempat disinggung oleh beberapa anggota Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya kita lihat adalah pembahasan soal student loan yang kemudian sempat disinggung sedikit di dalam rapat kerja tersebut. Nadiem Makarim menjawab begini, untuk saat ini masih dibahas secara internal. Belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan. Saat ini masih wacana tingkatnya untuk membahas terkait dengan student loan. Ini yang disampaikan oleh Nadiem Makarim karena pada saat rapat kerja tersebut juga sempat disinggung seputar Himbara yang menuai kontroversi pada saat ada platform meminjam uang untuk membayar uang kuliah yang pada saat itu memang menarik perhatian di banyak kalangan masyarakat. Kemudian pemirsa, Nadiem Makarim juga menjawab beberapa pertanyaan seputar kenaikan UKT yang terjadi di beberapa PTN dalam kurun waktu yang bersama-sama hampir saling berdekatan. Kemudian di bagian akhir rapat ini, rapat kerja ini ada kesimpulan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim. Apa saja? Ada 4 yang disampaikan. Pertama, Kemendikbudristek akan turun ke lapangan dan melakukan evaluasi kenaikan harga UKT ini. Yang kedua, proses naik banding bagi mahasiswa akan terlaksana. Jadi kita tahu ada beberapa mahasiswa yang mengajukan banding ke kampusnya masing-masing karena merasa tidak sanggup untuk membayar uang kuliah tunggal yang dinilai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga adalah melindungi mahasiswa dari tiap ancaman karena pernyataan ini berangkat dari ada salah satu mahasiswa UNRI yang kemudian dilaporkan oleh rektornya karena melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE kalau dari laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian. Ini juga disampaikan. Dan yang terakhir adalah berjuang untuk kualitas penerimaan KIP. Uang kuliah ini yang nantinya diberikan kepada mahasiswa terkait dengan subsidi, bantuan, ini akan dilakukan peningkatan kualitasnya. Ini menurut Nadiem Makarim. Kemudian bagaimana dengan yang disampaikan dari Komisi 10 DPR RI? Sebenarnya ada 8 kesimpulan yang disampaikan oleh Komisi 10. Tapi saya pilih ada beberapa pemirsa yang menurut saya penting menjadi bagian bahwa dari rapat kerja ini ada kesimpulan bahwa yang pertama Kemendikbudristek didesak untuk melakukan kajian ulang terhadap PP nomor 8 tahun 2022. Ini masih seputar tentang pendanaan uang kuliah juga yang merupakan revisi dari peraturan pemerintah sebelumnya. Kemudian memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Karena kembali lagi yang dibahas yang paling utama adalah soal kenaikan UKT yang dinilai tidak wajar. Kemudian evaluasi kepada perguruan tinggi yang merealisasikan KIP kuliah yang juga dibahas masih seputar anggaran yang dibahas di dalam rapat kerja kemarin. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi dan peluang untuk calon mahasiswa mendapatkan KIP kuliah. Karena salah satu tuntutan pada saat ada beberapa mahasiswa yang melakukan demonstrasi terkait dengan hal ini, tuntutan mahasiswa adalah untuk kampus menjadi lebih transparan, memberikan penjelasan dan ruang terbuka untuk mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi mereka. Nah, dari rapat kerja kemarin ini pemirsa, memang ada banyak tugas evaluasi, pengecekan yang harus dilakukan. Tapi nanti kami akan bahas lebih lanjut bersama Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Syaiful Huda, dan juga ada pengamat atau pemerhati pendidikan Indra Karismiaji terkait dengan bagaimana sebenarnya hasil raker kemarin, ada dampaknya atau tidak sesaat lagi. Sudah berapa bulan Pak? Udah 2-3 bulan ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.